Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Jo di channel Padepokan Misteri. Semoga yang klik video ini diberikan kesehatan, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang ditulis oleh Kang Maman dari Surabaya. Yuk kita simak ceritanya. Kisah ini terjadi sekitar awal tahun 90-an saat aku masih duduk di bangku SMA. Seperti biasa, sepulang sekolah terkadang aku main di kediaman kakak sepupuku yang jaraknya 1 kilometer dari rumah. Kebetulan saat itu hari Sabtu. Jadi banyak orang di rumahnya. 2 kali dalam sebulan, Kak Imron, kakak sepupuku, selalu pergi ke Pasar Turi, Surabaya untuk membeli barang-barang elektronik untuk dijual lagi. Ia terbilang sukses dalam keluarga besarku karena mempunyai kios di seputaran Pasar Lama, Probolinggo. Hadi, ayo ikut ke Surabaya, pulakan barang. Kalau kamu ikut, kamu pamit dulu ke bapakmu. Nanti kita berangkat setelah asar. Ia mengajak secara singkat. Selepas asar kami berdua berangkat dari Probolinggo. Mobil yang kami tumpangi melaju dengan santai. 3 jam kemudian kami sampai di kota Surabaya. Perjalanannya agak lama karena seingatku mobil yang kami tumpangi adalah minibus Mitsubishi Hot, bukan jenis mobil berkecepatan tinggi. Sampai di kota Pahlawan, kami tidak langsung ke Pasar Turi karena hari Sabtu gelap. Kak Imron mengarahkan mobil berbentuk kotak ini ke penginapan yang terletak di Jalan Pandegling, tepatnya di Hotel Pancar. Setelah mengurus administrasi di meja terima tamu, kami mendapat kamar di lantai 2. Ruangan yang kami tempati lumayan eksklusif karena terdapat TV di dalamnya. Setelah meletakkan barang bawaan yang tidak begitu banyak, kami keluar untuk membeli makan di warung sekitar hotel. Kulihat jalanan tampak ramai. Becak dengan penumpangnya tampak terlalu lelang. Motor maupun sepeda ontel hilir mudik di jalanan depan hotel. Oh iya, ini kan malam minggu. Banyak orang pergi mencari hiburan, gumamku. Sesuai makan datang, 2 pria sepantaran Kak Imron memarkir motor 2 taknya di samping warung. Ia menghampiri kakakku dengan akrab. Kami bersalaman dan saling ngobrol. Rupanya pria itu kawan lama Kak Imron yang tinggal di Surabaya. Sepertinya mereka sudah janjian untuk bertemu. Aku pun menguap. Mata rasanya berat. Kalau kamu ngantuk, balik aja ke kamar. Ini kuncinya, Hat. Aku masih lama di sini, nongkrong dulu sama konco-konco lawas, tegur kakakku. Sampai di hotel, aku langsung menuju tangga untuk naik ke lantai 2. Selazar yang aku lewati terasa sepi dan sunyi. Hanya angin malam yang menyapa tubuhku. Tak terdengar suara orang berbincang atau televisi. Lampu kamar hotel pun banyak yang gelap, pertanda tak ada orang di dalamnya. Kebetulan kamar yang kami inapi berada hampir di pojokan lorong. Batinku berkata, tumben hotel ini sepi. Biasanya hotel semacam ini ramai di akhir pekan karena banyak orang dari daerah berlibur ke kota Surabaya. Entah sekedar jalan-jalan ke plaza, kebun binatang, Pasar Turi, atau ke tempat lainnya. Setelah tiba di kamar, aku langsung menyalakan TV sambil merebahkan diri. Seingatku yang aku tonton serial film barat di channel RCTI. Tak terasa aku tertidur dengan TV yang masih menyala. Namun kemudian aku terbangun. Ketengok jam menunjukkan sudah larut malam. TV yang aku tadi tonton itu tak ada lagi siarannya. Maklum zaman dulu berbeda dengan sekarang.
Kalau sekarang siaran TV bisa sampai dini hari atau bahkan sesudah subuh. Di dalam kamar hotel berlantai 2 ini aku masih sendirian. Kakakku mungkin lagi asik nongkrong dengan kawan-kawannya. Tiba-tiba aku terkejut, aku mendengar suara cekikan seorang wanita. Kurasakan suara itu berada di depan samping kanan kamarku. Dalam hati, mungkin dia tamu hotel yang baru menginap dan sedang bersanda gurau. Aku merasa tak sendirian lagi karena di lantai 2 ini ada orang selain aku. Aku coba tutup mata tapi tak bisa. Padahal lampu neon di langit-langit kamar telah kuganti nyalakan dengan lampu dop agar lebih mudah untuk memejamkan mata. Mungkin aku kebanyakan minum kopi sesuai makan malam tadi sehingga susah tidur. Tak berselang tiba-tiba aku cium bau melati dari dalam kamar itu. Perasaan di area hotel tak ada tumbuhan. Dalam hati mungkin ini parfum milik tamu yang baru datang. Terbawa angin hingga masuk ke kamarku. Kemudian aku dikejutkan oleh suara ketukan dari balik jendela kaca. Bunyinya itu tuk tuk tuk. Iramanya tak tepat, pelan-pelan berulang-ulang hingga membuatku merasa terganggu. Coba bangkit menghampiri jendela itu untuk melihat ada apa gerangan. Langkah kakiku menjadi agak berat. Bau melati juga tak kunjung hilang. Malah sekarang tercium bau anyir. Meski terasa aneh, ku beranikan diri mendekati jendela itu lalu kubuka kelabunya. Srek, srek, suara besi pengait kelambu saling bergesekan. Setelah kelambu terbuka, astaga, ada sebuah muka pocong berada tepat di hadapanku. Mukanya mengering, matanya melotot terlihat menjijikkan. Tubuhku langsung gontai jatuh duduk bersimpuh di lantai. Merinding banget, keringat dingin dan kaku membesut tubuhku. Aku tak berani menoleh ke jendela itu lagi. Aku hanya diam terpaku dengan mulut terkunci. Dalam hati hanya berdoa menyebut nama Allah. Setelah kuat, aku bangkit pergi ke dinding untuk menekan saklar, mengganti lampu dop yang temaram dengan lampu neon. Setelah itu aku naik ke ranjang. Di atas ranjang ku tarik selimut, pandanganku nanar ke awang-awang. Duk, duk, duk. Suara agak berat, berarti langkah kaki terdengar dari atas plafon. Batinku tak mungkin tikus mempunyai beban seperti itu. Apalagi langkahnya semakin kerap, bisa jebol plafon tersebut. Bulu kuduk di tangan dan tengkukku mulai berdiri. Ada suara aneh di atas plafon itu. Rasa merinding menjalar lagi. Tiba-tiba suara dari atas plafon menghilang. Keadaan terasa sunyi, aku semakin tak tenang. Belum 5 menit berlalu, aku dikagetkan oleh suara cekikan dan jeritan wanita. Kali ini suaranya lebih melengking daripada yang tadi, seolah berada di depan pintu kamar gua. Jantungku berdegup keras, tak kerasan seperti ingin keluar dari tempat ini tapi tak berdaya. Dalam hati aku sempat misuh. Tapi aku tersadar dan berdoa memohon kepadanya. Akhirnya gangguan-gangguan gaib itu lenyap. Mulai pocongan hingga suara cekikan tak muncul lagi di hotel ini. Aku merasa lega, namun tetap saja tak bisa tidur. Kukira aku bisa tenang, ternyata tidak. Tiba-tiba keran air di kamar mandi itu mengucur sendiri. Terdengar seperti ada orang sedang mandi. Teror kali ini makin mencekam karena berada di dalam kamar. Aku hanya bisa pasrah melungker dari balik selimut. Keringat dingin membasahi tubuhku lagi. Dan aku terus berdoa sebagai manusia. Hal ini hanyalah sebuah halusinasi, ujian yang harus kuhadapi. Setelah itu ada suara lagi, tok, 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 tok. Aku mendengar ada yang mengetuk pintu dengan keras. Jantungku berdegup kencang. Aku enggan menghampirinya, khawatir pocong yang tadi datang lagi. Aku tak menghiraukannya, tapi aku harus membukanya.
Suara Kak Imron memanggilku. Hadi, Hadi, tolong bukakan pintunya. Ini aku. Namun aku masih ragu, jangan-jangan pocong yang tadi datang kembali menyerupai wujud kakakku. Aku dengarkan terus suara itu. Kukuatkan keyakinanku, ternyata benar itu adalah kakakku. Dengan langkah agak lunglai ku buka pintu, ternyata benar itu Kak Imron. Aku merasa lega. Esokan pagi kami pergi ke warung yang sama untuk sarapan sebelum berangkat ke Pasar Turi. Usai makan, kakakku membeli rokok di sebuah lapak seberang jalan. Beranikan diri bertanya pada bapak, suami pemilik warung. Kuceritakan kejadian semalam. Beliau menimpali, kamar itu toh. Berapa waktu lalu di dalam kamar itu ada seorang wanita yang meninggal karena bunuh diri. Mendengar itu aku terhenyak. Jadi sang pemilik warung itu bercerita kalau di kamar itu yang ditempati oleh Hadi, adik dari Imron itu, si pemilik warung itu bercerita ke Hadi bahwasanya di dalam kamar itu kemarin-kemarin pernah ada seorang wanita, ada seorang perempuan yang bunuh diri di kamar itu. Entah kenapa, mungkin karena dia stres atau diputusin oleh kekasihnya. Cukup sekian ceritanya, semoga bermanfaat dan bisa menghibur para antum-antum sekalian. Bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim lewat Instagram, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa kembali bersama gua Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.